Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tematik 5I, subtema 2 dan 3 mengenai materi IPA. Sebelum mulai, silakan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi IPA mengenai zat tunggal dan campuran. Nah, sebelumnya silahkan lihat buku 5I-nya. Nah, teman-teman masih ingat di pelajaran IPA kita mempelajari banyak jenis minuman. Nah, kira-kira kamu suka yang mana nih minumannya? Ada teh, ada jus, ada susu, Thai tea, dan es sirup di slide yang ada di depan. Nah, kira-kira minuman-minuman ini masuk ke dalam jenis zat apa ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi zat tunggal dan campuran. Nah, sebelumnya ternyata materi yang dimaksud bukan materi pelajaran, tetapi adalah materi yang mana segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak juga jenis materi di lingkungan sekitar kita dan mudah kita jumpai. Contohnya, di sini ada air, besi, bebatuan, pasir, bahkan emas. Nah, itu adalah beberapa contoh dari materi. Nah, dalam materi ternyata terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Nah, zat tunggal ini merupakan zat murni yang terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian, kalau di campuran, ternyata dia ada heterogen dan homogen. Yang mana heterogen itu terbagi menjadi koloid dan suspensi, sementara homogen ada larutan. Nah, ini adalah bagian penggolongan materi. Untuk lebih jelasnya, kita simak selanjutnya. Nah, zat tunggal ini apa sih sebenarnya? Zat tunggal ternyata adalah zat murni, yang mana komponen penyusunnya itu hanya satu, atau punya satu materi aja. Nah, zat tunggal ini juga dapat berupa tadi, ada unsur dan senyawa. Kemudian, kalau di zat campuran, itu adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat materi. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran ini tadi terdiri dari campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, jadi paham ya perbedaannya. Kalau zat tunggal hanya satu, kalau zat campuran lebih dari satu atau dua, atau lebih dari dua. Kemudian, ada yang namanya unsur. Unsur ini tadi ada di dalam zat tunggal. Apa sih unsur itu? Nah, ternyata unsur itu merupakan zat murni yang ada di alam. Nah, zat ini tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Karena dia tadi apa? Cuman punya satu zat aja. Nah, unsur ini ada 3 jenis, Kak. Yang pertama ada unsur logam, contohnya ada emas murni. Kemudian ada unsur non-logam, contohnya itu salah satunya adalah belerang. Dan ada juga unsur semi-logam. Jadi dia setengah logam, setengah non-logam. Salah satu contohnya adalah arsenik. Kemudian senyawa. Senyawa ini merupakan zat hasil gabungan antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya ada dua jenis, yaitu senyawa organik dan anorganik. Nah, untuk contoh dari senyawa organik, di sini ada gula atau glukosa. Nah, glukosa ini punya lambang C2H12O6. Sementara yang anorganik di sini ada garam dapur
atau nama senyawanya NaCl. Nah, setelah itu ada yang terbagi lagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Ini ada di campuran atau zat campuran. Nah, zat campuran homogen merupakan campuran serba sama. Semuanya sama. Komponennya juga sudah tidak dapat dipisahkan secara kasat mata karena dia sama dan dia bersatu campuran homogen itu. Nah, makanya disebut juga sebagai larutan. Sementara kalau heterogen itu dia campuran yang komponen-komponennya masih bisa terlihat atau terpisah secara kasat mata. Nah, ini ada larutan koloid dan suspensi yang tadi ada di bagan. Nah, kalian juga bisa sambil lihat bagan yang ada di halaman 55. Nah, larutan sendiri itu adalah campuran dari homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak dipisahkan lagi. Contohnya air dan sirup. Saat kalian membuat sirup, kemudian mencampurkan air, dan kalian aduk, maka sirup dan air akan bersatu. Kalau koloid, nah kalau koloid ini merupakan campuran bersifat antara larutan dan suspensi. Jadi secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan. Tapi ternyata komponennya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Biasanya seperti terlihat keruh. Contohnya adalah air dan susu. Nah, yang ketiga ada suspensi. Ini adalah campuran heterogen. Jadi suspensi masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya adalah air dan tanah. Nah, saat suspensi ini disatukan, terlihat ada endapan jika sudah melewati beberapa waktu. Nah, silahkan kalian lihat tabel yang ada di halaman 56 dan bandingkan apa saja perbedaan unsur, senyawa, campuran, kemudian larutan, koloid, dan suspensi. Nah, jika kalian sudah membandingkan, maka kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu karakteristik antara campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita lihat yang pertama, campuran homogen itu karakternya seperti apa sih? Ternyata dia itu tidak dapat dibedakan antara partikel penyusun yang satu dengan yang lainnya. Kemudian memiliki warna yang sama, rasa yang sama, perbandingan zatnya juga sama, konsentrasinya sama, wujudnya dapat berupa padat, cair, atau gas, dan tidak dapat dipisahkan menggunakan cara mekanis. Berbeda dengan karakteristik campuran heterogen. Nah, kalau tadi tidak dapat dibedakan, yang sekarang dapat dibedakan. Kemudian ternyata memiliki warna yang tidak sama. Dapat rasa yang tidak sama. Ternyata memiliki rasa yang tidak sama. Kemudian zat tercampurnya pun tidak sama. Konsentrasinya juga tidak sama. Yang sama apa? Ternyata wujudnya yang bisa berupa padat, cair, atau gas. Kemudian yang terakhir, dia dapat dipisahkan menggunakan cara mekanis seperti penyaringan atau filtrasi biasa. Nah, itu adalah contoh dari karakteristik campuran heterogen. Jadi, cukup jelas ya untuk perbedaan antara campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, untuk tugas pekan depan, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 2 dan 3, 5I. Dan dikumpulkan di pekan depan. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Bunda akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.